Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu Nina Zakia selaku dosen pembimbing kami. Perkenalkan, nama saya Desi Arianti. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Intelektual Kapital Islamic Society Perform Index terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Studi pada tahun 2021 sampai 2023. Nah, teman-teman, latar belakang dari proposal saya ini adalah latar belakang proposal ini didasarkan pada pentingnya pengaruh intelektual dan indeks kinerja Islamiyah atau disebut dengan Islamic Perform Index, teman-teman, terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menanggapi kebutuhan untuk mengukur keberhasilan pastinya bank syariah, tidak hanya sosial saja tetapi juga dari aspek kuantitatif, tetapi juga dari aspek spiritual, sosial, kepatuhan prinsip-prinsip syariah, teman-teman. Dengan adanya transformasi digital, tantangan pasca pandemi dan meningkatnya persaingan industri perbankan syariah, pemahaman mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut menjadi sangat penting untuk mendukung pengembangan strategi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, teman-teman. Nah, rumusan masalah kami ini ada 3, teman-teman, yaitu bagaimana pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, studi pada tahun 2021 sampai 2023, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana pengaruh Islamic Society Perform Index terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, studi pada tahun 2001 sampai 2023, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga, apakah terdapat pengaruh simultan antara IC atau intelektual kapital dan IP ini, Islamic Society Perform Index, terhadap kinerja keuangan bank syariah, studi pada tahun 2001 sampai 2003, teman-teman. Nah, selanjutnya itu tujuannya untuk apa? Untuk menganalisis pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023, teman-teman. Nah, yang kedua itu untuk mengkaji pengaruh IP ini, Islamic Society Perform Index, terhadap kinerja keuangan bank syariah, studi pada tahun 2021 sampai 2023. Nah, yang ketiga itu untuk menguji secara simultan apakah IP dan IC ini ada pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, studi pada tahun 2001 sampai 2003, teman-teman. Nah, selanjutnya ke bab 2, itu adalah landasan teori. Nah, landasan teori ini adalah intelektual kapital, teman-teman. Intelektual kapital itu apa? Nah, intelektual kapital itu adalah menjelaskan bahwa isi ini kayak paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari kita, atau oknumnya, atau yang disebut dengan oknum tentang intelektual, pengetahuan seseorang, keterampilan seseorang. Nah, intelektual merupakan salah satu bentuk aset tidak berwujud atau intangible asset yang mencakup akumulasi pengetahuan, keterampilan, pengalaman teknologi, dan hubungan sosial yang dimiliki organisasi, teman-teman. Nah, jadi maksudnya apa? Bagaimana seseorang, karyawan maupun siapapun, termasuk saya, berarti individu konteksnya, itu harus punya pengetahuan, inovasi baru, kreatif dalam berpikirnya, teman-teman. Nah, dalam isi ini atau intellectual capital ini mempunyai 3 komponen yang paling penting. Yang pertama itu ada HC atau disebut human capital, yang kedua itu ada SC structural capital, yang ketiga relationship capital. Nah, HC itu apa? HC itu hal paling yang mendasar, teman-teman, sesuatu yang paling mendasar. HC itu adalah struktur seseorang, komponen paling mendasar dari intelektual kapital untuk berkaitan dengan individu langsungnya dalam organisasi. Nah, HC itu mencakup pengetahuan juga, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kreativitas, inovasi, dan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Jadi sebagai individu, nah, human ini ada individunya, individu yang bekerja dalam sebuah karyawan, organisasi, dan lain sebagainya. Bagaimana ia mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada struktural. Struktural kapital ini adalah infrastrukturnya, internya dulu. Jadi maksudnya itu ini itu mitranya.
berarti organisasinya, perusahaannya. Bagaimana organisasi itu mendukung proses kerja dan pembelajaran organisasi, seperti sistem informasi, prosedur operasional, kebijakan kerja dan struktur organisasi dalam budaya perusahaannya. Nah, ini internalnya. Nah, yang ketiga itu ada relation capital atau disebut dengan RC. Nah, ini eksternalnya, bagaimana perusahaan itu berhubungan dengan pelanggan, pemasok, mitra bisnis, investor, regulator, dan masyarakat umum. Berarti dia berguna nggak dalam masyarakat, berguna nggak dalam eksternalnya. Kalau SC tadi itu internalnya, bagaimana pengelolaan, memanajemen ke perusahaan. Kalau di FC atau relation capital ini adalah dia eksternalnya, bagaimana dia dengan ruang lingkupnya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada Islamic Society Perform Index. Nah, Islamic Perform Index ini adalah kinerjanya, teman-teman. Kinerja bagaimana alat ukurnya, bagaimana alat ukur yang mampu mengungkapkan kinerja bank syariah. Jadi bank syariah tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja yang mencakup financial performance saja, melainkan kinerja bank juga mencakup kebutuhan terhadap nilai syariah, keadilan sosial, serta kemudian terhadap stakeholder. Nah, di IP ini atau disebut IP ya, teman-teman, dia mempunyai metode 4 metode, yaitu ada PSR atau Profit Sharing Ratio, merupakan rasio pengukuhan setelah besar pembiayaan menggunakan akad bagi hasil, yaitu kayak biasanya syukurkah dan lain sebagainya. Jadi dia tuh ada mudharabah, ada akad bagi hasil antara penjual dan pembeli. Nah, kalau di perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua itu ada zakat performance ratio. Nah, ini tuh zakat itu kan merupakan perintah dari Islam untuk menyatakan apa? Kinerja bank syariah itu harus berdasarkan pembayaran zakat untuk mengganti indikator kinerja konvensional, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada equitable distributor ratio, dan yang keempat itu Islamic income dan non-Islamic ratio income. Nah, biasanya itu terjadi di bank-bank syariah maupun di bank-bank konvensional, perbandingannya, teman-teman. Biasanya kalau di syariah kita jauhkan dari riba, gharar, terus tuh maisir. Supaya apa? Supaya kita masih berpegang teguh atas prinsip-prinsip muslim atau prinsip-prinsip Islami syariah, ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk di metode penelitian. Nah, metode penelitian ini, teman-teman, yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian itu bertujuan untuk mengumpulkan data numerik yang kemudian dianalisis secara statistik untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang teliti, seperti pengaruh variabel-variabel tertentunya pastinya, teman-teman. Nah, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan bank dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian itu menguji hipotesis dan pengukuran hubungan antara variabel secara objektif dan sistematis, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya desain penelitian. Nah, desain penelitian ini biasanya itu jenis penelitian ada kualitatif, kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif dan analitik. Terus penelitian itu bersifat studi korelasional dan bertujuan menguji pengaruh variabel seperti intelektual kapital dan Islamic Society Perform Index atau disebut dengan IP tadi terhadap kinerja keuangan bank syariah. Nah, kalau untuk sumber datanya itu pastinya dengan sekunder, diperoleh dari laporan tahunan annual report seluruh bank syariah Indonesia selama periode 2021 sampai 2003. Jumlah populasinya 14 bank yang memenuhi sampel hanya 10 bank saja untuk yang diteliti. Nah, terus teknik pengumpulan datanya tuh dilakukan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Data dikumpulkan dari resmi berupa laporan tahunan bank yang telah dipublikasikan, data literatur terkait variabel penelitian dari jurnal dan buku. Nah, terus gitu analisis datanya dari menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, teman-teman. Nah, selanjutnya itu dilakukan statistik inferensial seperti regresi dan untuk menguji pengaruh variabel-variabel terhadap kinerja keuangan bank syariah, teman-teman. Nah, kesimpulannya ini adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian akan mengkaji pengaruh
intelektual dan pengaruh intelektual kapital dan istilah pertanyaan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia periode 2001 sampai 2003. Itu menggunakan pandangan kuantitatif dengan data sekunder dan laporan tahunan bank syariah melalui kriteria tertentu. Nah, hanya itu saja yang bisa saya paparkan dari proposal saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih kepada Ibu Nina Zakiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.